Pemirsa, memperingati Hari Angkutan Nasional, hari ini para pengguna moda transportasi publik di Jakarta seperti Transjakarta, MRT, serta LRT hanya membayar Rp1 di setiap perjalanan. Pemprov Jakarta memberikan tarif Rp1 pada transportasi umum, Transjakarta, MRT, serta LRT untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Tarif ini pun berlaku untuk pengguna yang memiliki kartu uang elektronik atau kartu multitrip atau kartu Jaklingko. Dan khusus untuk moda transportasi MRT, pengguna harus memiliki saldo minimal Rp14.000. Sementara untuk Transjakarta dan LRT, saldo minimal dibutuhkan hanya Rp1. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa respons para pengguna moda transportasi dengan tarif Rp1 hari ini, sudah ada rekan kami Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Hamzah, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Betul sekali, saat ini kami sedang berada di halte Transjakarta Bundaran HI untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari masyarakat yang mengetahui bahwa hari ini di mana momen memperingati Hari Transportasi Nasional ini terdapat tarif khusus yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta, yaitu tarif transportasi umum hanya sebesar Rp1 saja. Di mana nantinya masyarakat ini bisa menggunakan transportasi seperti bis Transjakarta, MRT dan LRT dengan harga Rp1. Di mana nantinya pihak ataupun masyarakat ini bisa menggunakan transportasi ini dengan cara pembayaran, berbagai macam pembayaran. Bisa menggunakan kartu uang elektronik ataupun juga kartu Jaklingko yang biasanya digunakan oleh masyarakat Jakarta untuk bertransportasi ataupun bepergian menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta. Bisa dilihat Nata, di sini juga ada petugas dari Transjakarta yang sedang menerangkan terkait dengan tujuan ataupun kemana arah-arah bis Transjakarta, karena banyak dari bis Transjakarta ini memiliki nomor-nomor yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Nantinya ini masyarakat juga akan menggunakan bis Transjakarta untuk berkeliling, bekerja, sekolah, ataupun berjalan-jalan. Kami juga ingin mencari tahu, Nata, bagaimana antusias masyarakat. Bisa tanya sedikit, Mas. Selamat siang, dengan Mas siapa, Mas? Mas Rizal. Oke, Mas Rizal. Kira-kira tahu nggak kalau hari ini transportasi umum, khususnya Transjakarta ini Rp1, Mas? Tanggapannya gimana? Ya, dari saya pribadi sebenarnya bagus saja sih ya untuk pemerintah Jakarta menggratiskan, walaupun nggak setiap hari kan Rp1 itu sangat bagus sih. Biasanya kemana nih, Mas? Jalan-jalan atau? Sebenarnya baru kali ini sih saya jalan-jalan sama bos saya juga ya. Jadi kalau tiap harinya sih belum pernah sih, ini baru kali ini aja cobain. Lihat transportasi umum Jakarta, harapannya ke depan? Ya, harapannya untuk pemerintah Jakarta bisa ningkatin lagi buat mungkin transportasinya diperbanyak lagi atau gimana gitu. Terima kasih banyak, Mas Rizal. Selamat menikmati Rp1. Ya, itu dia Nata, antusiasme dari masyarakat yang memang menyambut baik terkait dengan tarif khusus Rp1 yang diberlakukan oleh Pemprov Jakarta. Himbauan juga selalu disampaikan Nata untuk selalu berhati-hati menjaga kebersihan dan keamanan demi kenyamanan bersama baik di halte maupun di dalam transportasi umum khususnya yang ada di Jakarta. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari halte Transjakarta Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%. Sementara untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi
dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda langsung di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan pemirsa. Untuk menemani aktivitas istirahat siang Anda, saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah wilayah. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian trafik. Yang Anda lihat sekarang ini adalah kendaraan baru saja lepas dari antrian trafik. Kemudian dari arah sebaliknya Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di sana, di mana laju kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan berkisar rata-rata 20 sampai dengan 30 km per jam. Harap Anda untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya, di mana dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 maupun kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani akan mengarah ke Pantura dalam keadaan ramai lancar, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke Jalan Tuparep. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat dari Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Kertosuro ataupun Klaten yang akan mengarah ke jalan alternatif roda di Grobogan. Saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga kendaraan yang akan mengarah ke Karanganyar dan Sragen saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Dan yang terakhir kita pantau dari Tanjakan Pasar Lawang, Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke arah Malang saat ini dalam keadaan ramai lancar, begitupun di arah sebaliknya juga dalam keadaan ramai lancar. Walaupun lalu lintas lancar, kawasan ini merupakan kawasan pasar sehingga banyaknya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini yang perlu diantisipasi. Untuk itu bagi pengguna kendaraan tentunya Anda untuk selalu berhati-hati di jalan. Kemudian kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan tentunya pada saat terjadi kepadatan kendaraan di jalan, apabila Anda menemukan kendaraan pemadam kebakaran dan juga ambulans, kami harapkan Anda dapat memberi prioritas jalan bagi kendaraan tersebut. Hal ini tercantum di dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009, di mana kendaraan pemadam kebakaran memiliki prioritas yaitu menyelamatkan banyak orang, dan juga untuk kendaraan ambulans ada waktu kritis yang dimiliki oleh pasien, sehingga untuk itu bagi Anda yang berkendara di jalan dapat memberi prioritas utama bagi kedua kendaraan ini walaupun tidak ada pengawalan dari anggota kami yang berada di lapangan. Dan tentunya bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Nata, kembali ke Anda, silakan.
Baik, terima kasih Brigadir Teslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.